Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Puji syukur kita pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom meeting ini untuk kita melakukan saat teduh bersama. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang bersaat teduh di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari pedoman saat teduh GKI Residen Sudirman dengan tema Stop War. Ayat yang mendasari adalah Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Baik, sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Salam Damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perang Rusia dan Ukraina sudah menimbulkan berbagai reaksi dan dampaknya di berbagai penjuru dunia. Bahkan di bidang olahraga sepak bola juga mengalami dampaknya. Para atlet di Ukraina harus mengungsi dan juga banyak pertandingan dihentikan sampai situasi menjadi kondusif. Di tengah keprihatinan tersebut, siaran langsung pertandingan sepak bola di beberapa negara menampilkan tanda #StopWar di sepanjang pertandingan yang berfungsi untuk menggemakan semangat menghentikan perang dan menciptakan kedamaian di seluruh dunia. Hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5 untuk mengetahui apa maksud nubuat Tuhan melalui Yesaya tentang perdamaian. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 nanti akan dibacakan oleh Bu Negiman. Mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, pagi yang baru bagi kami. Terima kasih kalau kami saat ini boleh kembali bersama-sama berkumpul bersama Bapak dan Ibu di sektor 5 untuk bersaat teduh bersama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami.
Bapa, kiranya Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan membimbing kami untuk kami dapat memahami apa yang Kau firmankan melalui Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5 ini, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan saat teduh ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkos. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Nugiman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu bangsa Israel di utara dan bangsa Yehuda yang ada di selatan. Yesaya melayani bangsa Yehuda sejak masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yesaya diutus di tengah situasi yang tidak mudah karena bangsa Yehuda memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk hidup dalam perlindungan Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mengalami kemerosotan nilai-nilai moral yang ditunjukkan kepada Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Bahkan, pecahnya Israel dan Yehuda ini juga dimulai dengan pemberontakan dan perang di antara sesama bangsanya. Bisa kita baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 21, sehingga semakin terbiasa untuk menindas sesamanya. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan hadir melalui firman-Nya yang menjadi nubuat akan keselamatan. Karya keselamatan dari Tuhan disampaikan kepada Yesaya yang berfokus pada perubahan kondisi Sion yang akan menjadi pusat kedamaian dari Allah. Sion diperkenalkan sebagai sebuah bukit yang akan menjadi tempat tujuan semua orang untuk merasakan kedamaian. Dari Sion, semua orang akan merasakan sentuhan kasih Tuhan. Nubuat ini merujuk pada maksud Tuhan yang rindu untuk memanggil kembali semua anaknya dan bersatu kembali merasakan kedamaian. Nubuat ini juga berlaku bagi mereka yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ia akan menjadi sosok yang adil, yang membawa kedamaian untuk semua orang. Tuhan juga akan mengubah alat-alat perang seperti pedang dan tombak menjadi alat-alat yang dipakai untuk membangun perdamaian dan mengusahakan kehidupan. Mata bajak dan pisau pemangkas yang biasa digunakan untuk melakukan panen. Tuhan juga menjamin agar setiap orang tidak lagi tersiksa karena kondisi perang yang membuat mereka terluka dan hidup dalam kesulitan. Tujuan utama dari nubuat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah agar setiap orang kembali kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan dapat menemukan jalan terang yang sudah disediakannya bagi semua orang. Kedamaian yang dinubuatkan adalah jalan terang yang dimaksudkan di dalam nubuat kepada Nabi Yesaya. Bangsa Yehuda
diberi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang terang itu dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat untuk segera bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengetahui bahwa setiap anaknya memerlukan kedamaian. Kita sesungguhnya juga dipanggil untuk menciptakan suasana damai dan memelihara kedamaian di dalam kehidupan kita. Jika pada masa itu Nabi Yesaya diberi nubuat tentang tugas perdamaian, maka pada saat ini kita juga diarahkan untuk dapat menciptakan dan merawat kedamaian di tengah-tengah kehidupan masa kini. Kedamaian itu dapat kita tunjukkan melalui tindakan atau perilaku kita setiap hari, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita pun dapat merasakan kedamaian yang sudah Tuhan berikan. Kita dimampukan menjadi penyalur damai di tengah kehidupan sekarang ini. Kita pun tidak lupa untuk selalu berharap agar kedamaian dapat terus terjaga, terpelihara, dan juga diberikan oleh Tuhan di seluruh dunia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kedamaian di seluruh muka bumi ini. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga setiap orang juga dapat terus kembali kepadamu dan berjalan di jalan terang yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lanjuti apa yang kita renungkan pada pagi hari ini dengan kita akan mengusahakan agar setiap orang yang berjumpa dengan kita itu merasakan kedamaian. Kita juga akan berdoa agar kedamaian dapat tercipta di seluruh kehidupan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk saat teduh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.